Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi al-qiraah. Kalian sudah mampu membaca dan memahami teks wacana dengan tema ar-riyadhah atau olahraga. Masih ingat kan? Coba kalian kaji kembali bacaan tentang ar-riyadhah atau olahraga. Bagi kalian yang ingin mengulang kembali materi tersebut, bisa mengklik link yang ada di bawah ini. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yakni al-qaidah atau tata bahasa. Silahkan kalian mempersiapkan buku paketnya masing-masing. Kita akan membahas materi tentang al-qaidah. Sebelumnya, cermati dulu ya guys tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, membuat kalimat yang mengandung struktur na'at dan idhofat. Menjelaskan perbedaan na'at dan idhofat. Kemudian, menyusun kata atau frase menjadi kalimat yang sempurna. Selanjutnya, menjawab pertanyaan terkait na'at dan idhofat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang materi al-qaidah. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang na'at dan man'ut dalam bahasa Arab. Baik, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan layar kalian. Coba sekarang ungkapkan gambar tersebut hanya dengan menggunakan satu kata. Ya, mungkin ada yang menjawab indah atau menawan atau elok. Pemandangan yang indah, menawan, pemandangan yang elok. Oke, sekarang coba kalian deskripsikan dengan satu kata gambar berikutnya. Mungkin ada yang akan menjawab kotor, jorok, tidak terawat, dan sebagainya. Nah, itu gambaran yang mungkin bisa kalian ungkapkan. Baik, sekarang coba kalian ungkapkan deskripsi dari gambar berikut ini hanya dengan satu kata. Mungkin ada yang akan menjawab cantik, smart, pandai, gaul, dan sebagainya. Ya, mungkin ada yang akan menjawab demikian. Sekarang gambar berikut. Mungkin ada yang akan mengungkapkan sosok yang ada di gambar tersebut dengan ungkapan tampan atau kuat dan sebagainya. Kemudian gambar berikutnya, kalau kalian deskripsikan, mungkin ada yang akan menjawab malas, dan seterusnya. Oke, nah kata-kata yang kalian ungkapkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu atau seseorang dalam bahasa Arab, mungkin bisa kalian ungkapkan dengan kosakata berikut. Misalnya jamil, jamilun. Kemudian mungkin menggunakan ungkapan atau kosakata nazif, nazif, kabir. Sesuatu itu kabir, besar, yang besar, kabir. Kalau nazif itu bersih, yang bersih. Jamil,
sesuatu yang indah atau cantik atau tampan atau baik, elok dan sebagainya. Kemudian misalnya jadid, tawil, jamil, untuk mengungkapkan sesuatu yang indah. Kebalikannya atau lawannya qabih, qabih. Kalau nazif, lawannya adalah wasikhun, wasikh. Kalau kabir, lawannya shaghir. Kalau jadid, lawannya qadim. Kalau tawil, lawannya adalah qasir. Nah, ini ungkapan yang menggambarkan sifat sesuatu atau sifat seseorang. Nah, kalau begitu kita akan berbicara atau membahas hari ini tentang as-sifat, kata sifat, atau disebut dalam bahasa Arab dengan an-na'at. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Cekidot. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut ini. Huwa talibun jadidun. Huwa talibun jadidun. Dia siswa laki-laki yang jadid. Dengan apa siswa itu diberikan sifat? Jadid, yang baru. Talibun jadidun, dia siswa yang baru. Maka jadidun bisa kita sebut dengan sifat atau na'at. Kemudian talibun itu sebagai man'ut atau sesuatu yang disifatinya atau kata yang disifati. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Hiya thalibatun jadidatun. Dia siswi yang jadidah. Hiya thalibatun jadidatun. Dengan apa siswi itu disifati? Dengan kata jadidah, yang baru. Thalibah jadidah. Maka jadidah bisa kita sebut sebagai na'at, kemudian thalibatun sebagai man'utnya. Mari kita cermati kaidah dari na'at dan man'ut dalam bahasa Arab. Secara definisi, na'at itu adalah an-na'tu huwa ismun yadullu ala sifatin li ismin sabaqahu. Na'at itu adalah isim atau kata yang menunjukkan kepada sifat. Sifat dari ismin, isim atau kata sabaqahu, sebelumnya, yang kita sebut tadi dengan al-man'ut. Wa huwa yatba'ul mausuf, dan na'at itu harus mengikuti man'utnya atau mausufnya dalam hal apa? Yang pertama, i'rabnya. I'rab itu bisa rafa, nasab, atau jarnya. Kemudian dari segi an-naw'nya, jenisnya baik muzakkar ataupun muannas. Kemudian dari segi al-adatnya, jumlahnya bisa mufrad, musanna atau jama'. Kemudian dari segi at-tankir, nakirahnya, dan at-ta'rif, ma'rifahnya. Jadi na'at dan man'ut itu harus sesuai dalam segala hal. Yang pertama, na'at man'ut harus sesuai dalam hal i'rabnya. I'rab itu ada rafa, ada nasab, dan jarnya. Ada rafa, nasab, dan jar. Nah, perhatikan nanti tanda-tanda rafa. Pada isim mufrad, tanda rafa'nya adalah dhammah. Baris akhir dari kata itu adalah dhammah. Pada musanna, alif dan nun. Pada jamak, waw dan nun. Tanda nasab pada isim mufrad itu fathah. Baris akhirnya fathah. Kalau isim musanna, ya dan nun. Kalau jamak, ya dan nun. Tanda jar itu baris akhirnya pada isim mufrad kasrah.
pada isim musanna ya dan nun, pada jamak ya dan nun. Nah, ini harus kalian cermati tanda-tanda i'rab, rafa, nasab, dan jarnya. Kemudian yang kedua, naat man'ut harus sesuai dalam hal al-adadnya, jumlahnya, baik mufrad 1 ataupun 2, musanna ataupun banyak, jamak. Misal untuk mufrad, ni'matun hammatun. Ni'matun hammatun. Hammatun itu mufrad muannas. Maka ni'matun harus menyesuaikan juga berupa isim mufrad dan muannas di situ. Kemudian kedua-duanya juga isim nakirah. Kemudian contoh yang musanna, al-waladani al-mu'addabani mahbubani. Al-waladani itu 2 orang anak, berarti dia isim musanna. Maka naatnya harus juga isim musanna, al-mu'addabani. Kedua-duanya dengan tanda alif dan nun karena isim musanna. Kemudian contoh yang jamak, al-wurud al-mulawwanah jamilah. Al-wurud itu merupakan jamak dari wardah. Ya, wardah itu bunga mawar. Kemudian al-mulawwanah itu isimnya muannas. Kenapa? Nah, nanti ada peraturan kalau al-wurud itu jamak taksir dan tidak berakal, maka dia dianggap muannas. Maka man'utnya, naatnya harus isim muannas, yaitu al-mulawwanah. Gitu. Sekarang yang ketiga, naat dan man'ut harus sesuai dalam hal at-ta'rif wa tankir, nakirah ma'rifahnya. Contoh yang nakirah, ni'matun hammatun. Hammatun itu isim nakirah, maka ni'matun harus isim nakirah. Ni'matun nakirah, hammatun isim nakirah, kedua-duanya mufrad dan juga merupakan muannas. Kemudian dari segi ma'rifahnya, contoh as-shadaqatu al-haqiqiyatu. As-shadaqah itu isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Kemudian al-haqiqiyah juga isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Dan kedua-duanya merupakan isim muannas. Kedua-duanya merupakan isim ma'rifah. Kedua-duanya merupakan isim mufrad. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, naat man'ut harus sesuai dalam hal an-naw'nya, jenisnya, baik muzakkar ataupun muannas. Muzakkar, muannas. Perhatikan contoh yang muzakkar, nufaddilu at-ta'amul al-latif. At-ta'amul itu muzakkar, al-latif muzakkar. Kedua-duanya merupakan i'rabnya, kalau kita lihat baris akhirnya fathah, maka dia mansub dan muzakkar dan mufrad. Kemudian contoh yang muannas, uqaddirul fatayatil muhazzabat. Al-fatayat itu muannas, al-muhazzabat muannas. Kedua-duanya muannas, kedua-duanya jamak, dan kedua-duanya ada alif lamnya atau isim ma'rifah. Baik, kita lanjut kepada materi pembahasan al-qaidah yang kedua, yaitu tentang mudhaf dan mudhaf ilaih dalam bahasa Arab. Coba kalian sebutkan kata majemuk yang kalian ketahui dalam bahasa Indonesia. Kata majemuk ya, misalnya halaman sekolah, ruang belajar, buku fikih, kepala kantor, dewan guru. Nah, kalau kalian uraikan, kata halaman sekolah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama halaman dan yang kedua sekolah. Ruang belajar, kalau kalian uraikan menjadi 2 kata, yaitu ruang dan belajar. Buku fikih, buku dan fikih. Kepala kantor, kepala dan kantor. Dewan guru,
terdiri dari dewan dan guru. Nah, kalimat majemuk atau kata majemuk itu berarti terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu dan membentuk pengertian yang berbeda dengan kata asalnya. Itu dalam bahasa Indonesia. Sekarang dalam bahasa Arab, kata majemuk itu disebut dengan al-idhafat. Al-idhafat, idhafah. Idhofah terdiri dari dua buah kata. Yang pertama kita sebut dengan mudhaf, kemudian yang kedua kita sebut dengan mudhaf ilaih. Misalnya dalam bahasa Arab ada kata sahatul madrasati. Maka kata yang pertama kita sebut dengan mudhaf, sahatu itu mudhaf, kemudian al madrasati itu kita sebut dengan mudhaf ilaih. Kemudian kalau ada contoh kalimat kuratul qadami, maka kata kuratun di situ jabatannya sebagai mudhaf, al-qadami sebagai mudhaf ilaih. Perhatikan kedua kata itu kita sebut dengan struktur idhofat. Kaidahnya tolong dicermati, al-mudhaf yu'rabu bihasbi mawqi'ihi fil jumlah. Mudhaf itu di'irabkan sesuai dengan letaknya dalam kalimat. I'rab dari mudhaf itu nanti sesuai dengan letaknya dalam kalimat. Apakah dia nanti marfu'an sebagai isim marfu', atau mansuban atau mansub, atau majruron atau majrur, tergantung nanti letaknya dalam kalimat. Sedangkan mudhaf ilaih yu'rabu daiman majruron. Mudhaf ilaih itu selalu di'irabkan dengan majrur. Jadi dia pasti majrur. Misalnya ada kalimat hazihi sahatul madrasati. Hazihi sahatul madrasati. Ini halaman sekolah. Unazzifu sahatal madrasati. Unazzifu, saya membersihkan. Sahatal madrasati, halaman sekolah. Kalimat yang ketiga, marartu bisahatil madrasati. Saya lewat di halaman sekolah. Perhatikan kata yang berwarna merah. Ada kata sahatun. Yang nomor satu sahatu, baris akhirnya adalah dhammah. Kemudian yang kedua sahata, baris akhirnya adalah fathah. Kemudian sahati, baris akhirnya adalah kasrah. Dan jabatan dari sahah di situ adalah sebagai mudhaf. Baris akhirnya berbeda-beda. Yang pertama ada dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah. Karena letaknya dalam kalimat berbeda-beda. Kalau yang pertama mudhafnya kita sebut marfu' bid dhammah, marfu' dengan dhammah karena jabatannya sebagai apa? Sebagai khabar ya, dari hazihi. Hazihi mubtada, sahatun jadi khabar. Khabar hukumnya adalah marfu'. Pada kata yang kedua, unazzifu sahatal madrasati. Sahata di situ menjadi mudhaf ilaih, hukumnya mansub dengan fathah. Kenapa jadi mansub? Karena di situ jabatannya sebagai maf'ulun bih dari unazzifu. Unazzifu di situ ada fiil dan ada fa'il. Sahata sebagai maf'ul bihnya atau objeknya. Saya membersihkan. Membersihkan apa? Halaman sekolah. Kemudian pada kalimat yang ketiga, di situ kata sahati mudhafnya hukumnya majrur dengan kasrah. Kenapa? Karena diawali oleh huruf bi. Bi itu adalah salah satu huruf jar. Maka setelah huruf jar hukumnya majrur. Maka mudhafnya di situ hukumnya adalah majrurun. Karena ada bi, bisa hati.
Sedangkan kalian lihat kata al-madrasati dari 3 contoh itu tidak ada perubahan. Semuanya menggunakan baris akhir kasroh, al-madrasati. Maka hukumnya dia selalu majrur, mudhof ilaih selalu majrur. Pada konteks ini majrurnya dengan kasroh. Nah, nanti kalau kalian pelajari lebih lanjut, tanda-tanda dari marfu, mansub, dan majrur itu nanti akan kalian temukan. Cermati kembali tanda-tanda dari isim yang hukumnya rofa, nasab, dan jar atau isim marfu, isim mansub, dan isim majrur yang tadi sudah kita bahas pada bagian naat man'ut. Pada rofa itu tandanya adalah dhammah, alif dan nun atau waw dan nun. Pada nasab tanda akhir barisnya bisa fathah atau huruf ya dan nun. Kemudian pada jar itu baris akhirnya kasroh atau huruf ya dan nun juga. Baik, sekarang kita coba akan latihan menemukan naat dan man'ut atau idhofat pada teks wacana Al-Qiraah yang kemarin sudah kita pelajari. Silahkan kalian buka kembali teks wacana yang terkait dengan tema Ar-Riyadhah. Pada teks ini kita akan menemukan banyak naat man'ut dan idhofat. Kalau kalian analisis satu persatu, maka bisa kita temukan dan kita klasifikasikan mana yang naat man'ut, mana yang mudhof atau mudhof ilaih. Nah, di sini Bapak secara sekilas coba memandu kalian untuk menemukan naat man'ut dan mudhof ilaih. Perhatikan teks yang dilingkari. Kalian cermati mana yang mudhof dan mudhof ilaih, mana yang naat dan man'ut. Perhatikan kembali tadi kaidahnya masing-masing. Coba nanti kalian pisahkan mana yang naat man'ut, mana yang mudhof ilaih. Baik, mungkin itu materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan al-qaidah. Yang pertama naat man'ut, yang kedua idhofat atau mudhof dan mudhof ilaih. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa wa ma'assalamah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.